Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Abdul Halik, NDH 02, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang KDOD LAN 2020, Samarinda. Kali ini saya akan merangkum materi yang dibawakan oleh Bu Hana, yaitu tentang komitmen mutu. Ya, adapun materi pokok yang ada di dalam komitmen mutu, yang pertama adalah membahas tentang konsep efektivitas, kemudian efisiensi, inovasi, dan mutu. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai dasar orientasi mutu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini tentang pelayanan publik ya. Kemudian yang keempat, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kelima yaitu berpikir kreatif. Dan yang keenam, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Nah, ada beberapa nilai-nilai dasar dari komitmen mutu, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke nilai-nilai dasar itu, perlu kita ketahui bersama, harus kita tahu bersama apa yang dimaksud dengan komitmen mutu. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah suatu perjanjian ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah pekerjaan dengan orang lain, tentu ada perjanjian atau dalam bahasa yang lain perjanjian kontrak misalnya. Nah, kalau mutu yaitu menceritakan tentang ukuran baik atau buruknya sesuatu. Kalau saya bisa artikan, mutu adalah kualitas ya, kualitas. Ya. Nah, apa yang ingin didapatkan setelah kita belajar dari komitmen mutu ini? Yang pertama adalah diharapkan kita dapat mengaktualisasikan ya dalam bentuk tindakan, kemudian menghargai efektivitas, kemudian efisiensi, kemudian inovasi dan kualitas, di mana orientasinya tentu kepada mutu dalam hal pelayanan kepada publik. Nah, tentu supaya kita tahu apakah ini berhasil atau tidak, tentu ada indikator. Nah, apa indikatornya? Yaitu kita bisa menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, kemudian inovasi, dan komitmen dalam pelayanan publik. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh ya, memberikan contoh sikap, perilaku, kemudian kinerja yang kreatif. Kemudian yang terakhir yaitu adalah indikatornya, yaitu kita mampu menganalisa kasus nilai-nilai komitmen yang ada di masyarakat. Nah, nilai dasar dari komitmen mutu yang pertama adalah efektivitas layanan, yaitu menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi dalam pelayanan, yaitu menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, ya, diukur dari penggunaan waktu kerja, kemudian biaya yang harus dibayarkan, kemudian tenaga, dalam hal ini energi yang dikeluarkan untuk mencapai target yang dan mewujudkan harapan. Kemudian inovasi layanan, yaitu menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Ya, jadi ada nilai kebaruan atau novelty yang ditunjukkan pada setiap diri aparatur ya.
Kemudian mutu layanan, yaitu menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customer merasa puas. Kalau bagi kita ASN, customer dalam hal ini adalah masyarakat. Nah, tentu ada beberapa tahap ya atau siklus berpikir untuk menghasilkan mutu layanan yang baik. Yang pertama adalah kita mulai dari ketidakpuasan atau keingintahuan atau kejenuhan, kebutuhan dan keinginan. Kemudian lanjut dari kita merenung, berimajinasi, berpikir, kemudian mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog dan berdiskusi. Dan yang keempat yaitu menganalisa, membuat rancangan sosialisasi di lingkungan yang kita tempati. Maka dari 4 tahap itu maka lahirlah sebuah karya inovatif, dan dengan adanya inovatif itu maka yang kita harapkan bisa bermanfaat di lingkungan yang kita tempati. Dalam materi ini kami diperlihatkan sebuah contoh kasus ya, iklan yang sangat menginspirasi, yaitu sebuah film pendek yang berjudul A Mother, A Doctor and a Pineapple ya, di mana dalam film pendek ini menceritakan seorang ibu dan anak ya, di mana anak itu kepingin atau ingin memakan es krim, tapi karena keterbatasan biaya maka lahirlah ide-ide cemerlang atau inovasi yang terlahir dari ibunya, yaitu dengan membuat buah nenasnya menjadi sebuah es krim sehingga anaknya bisa makan es krim seperti temannya yang lain. Nah, ada beberapa nilai yang bisa diperlihatkan ya, nilai komitmen mutu. Yang pertama adalah nilai efektif dan efisiensi. Ya, kenapa saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena dari contoh yang diperlihatkan tentu tidak menimbulkan pemborosan ya, karena dia bisa membuat sendiri. Sehingga bisa dikatakan itu adalah sebuah tindakan efektif dan sangat efisien ya, karena menghemat tenaga, menghemat biaya dan menghemat materi yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah inovasi yang diperlihatkan yaitu bagaimana caranya supaya buah nenasnya itu dibuat menjadi sebuah es krim ya, yang mungkin di tempat yang lain belum ada es krim yang rasa nenas ya, tapi di film ini diperlihatkan ya, sama-sama menjadi es krim. Kemudian yang keempat adalah nilai mutu. Nilai mutunya yaitu ada pada supaya bisa bertahan lama maka disimpan ke dalam media pendingin sehingga bisa bertahan lama. Nah, apa kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini? Yang pertama adalah dengan kita menerapkan komitmen mutu maka lingkungan kita akan tercipta iklim atau budaya kerja yang unggul, di mana akan menampilkan atau menghasilkan aparatur yang berpikir kreatif dan berinovasi. Kemudian yang kedua adalah aparatur, bahwa diharapkan setiap aparatur memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi, dengan harapan bahwa kita bisa memperbaiki bangsa di masa yang akan datang, terutama di era globalisasi. Saya kira sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.